Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Himawati. Saya dari kelas 4D PGP. Di video kali ini, saya akan mereview 12 materi yang telah saya pelajari pada matkul Bahasa Sastra Indonesia di semester 4 ini. 12 materi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu deskripsi benda, yang kedua identifikasi diri, yang ketiga kalimat sapaan, yang keempat dialog, prolog dan epilog, yang kelima jenis-jenis membaca petunjuk, yang keenam tata cara membaca puisi dan teks, yang ketujuh menulis tegak bersambung, yang ke-8 ringkasan, yang ke-9 parafrasa, dan ke-10 surat resmi dan surat pribadi, 11 formulir dan kwitansi, dan terakhir naskah pidato. Pada materi ini kita akan mempelajari karakteristik kata benda, yang kedua perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak, yang ketiga contoh dari kata benda konkret, dan keempat contoh kata benda abstrak. Karakteristik kata benda tidak bisa diikuti dengan kata tidak, tetapi dengan kata bukan. Contohnya pada kalimat ayah saya tidak guru menjadi ayah saya bukan guru. Perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak, apabila konkret dia bisa dirasakan oleh panca indera kita dan dia berwujud secara fisik. Contohnya itu adik sedang bermain bola. Nah, kata konkret di sini adalah bola. Sedangkan kata abstrak tidak berwujud atau berbentuk, tidak bisa kita rasakan juga melalui panca indera. Contohnya itu aku anak pintar. Nah, pintar di sini adalah contoh dari kata abstrak. Materi kedua yaitu identifikasi diri. Nama diri atau proper name dipakai untuk menamai seseorang atau tempat atau sesuatu, termasuk konsep atau gagasan. Dengan nama diri itu orang disapa atau dipanggil, dan dengan nama diri itu pula tempat atau sesuatu disebut atau dikenal. Materi selanjutnya adalah kalimat sapaan. Menurut KBBI, sapaan adalah ajakan untuk bercakap, sedangkan kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang. Nah, ciri-ciri kalimat sapaan ini adalah tidak memiliki pembendaraan kosakata tersendiri, melainkan memakai kata-kata dari pembendaraan nama diri serta nama kekerabatan. Contohnya, aku mau memanggil ibu. Bu, tolong ambilkan handuk. Nah, bu di sini untuk mengartikan dari kata ibu. Pembahasan kita yang keempat yaitu dialog, epilog, dan prolog. Nah, dialog ini adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dialog ini memegang peranan penting karena menjadi pengaruh cerita drama. Pengertian yang kedua yaitu prolog adalah pengantar untuk masuk ke dalam sebuah drama. Isinya adalah gambaran untuk mengenai drama yang akan ditampilkan. Yang terakhir adalah epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari pementasan drama. Isinya merupakan kesimpulan atau pesan moral dari drama yang dimainkan. Materi yang kelima adalah jenis-jenis membaca petunjuk. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media bahasa tulis. Membaca mempunyai tujuan, yaitu untuk memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Selain itu juga, membaca juga membantu mengembangkan pemikiran kita dalam cara berpikir. Syarat-syarat menjadi pembaca yang baik, yang pertama adalah minat dalam membaca. Yang kedua, sabar serta konsisten. Yang ketiga, kemampuan menganalisis. Yang keempat, memahami kosakata yang kaya. Dan kelima, dapat menjaga buku dengan baik. Materi selanjutnya adalah tata cara membaca puisi dan prosa. Sebelum kita mengetahui bagaimana tata cara membaca puisi dan prosa, kita harus mengetahui apa itu prosa dan puisi serta karakteristiknya. Jadi
diketahui berdasarkan KBBI, puisi adalah sajak jenis sastra dengan bahasa yang terikat oleh irama, rima, serta susunan bait dan larik. Sedangkan prosa adalah karya sastra yang terbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Penulisan prosa menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Pengarang cerita memasukkan pemikiran-pemikirannya ke dalam pikiran tokoh, menyampaikan gagasan dilakukan selama para tokoh melakukan dialog. Karakteristik dari puisi dan prosa: jika puisi bersifat sugestif dan asosiatif, maksudnya itu puisi mampu membangkitkan perasaan serta menarik perhatian pembaca. Sedangkan prosa bersifat epis-neratif yang memberi uraian, informasi atau penjelasan kepada pembaca melalui isinya. Nah, tata cara dalam membaca puisi. Pertama adalah membaca puisi dengan perlahan. Yang kedua, fokus pada nada dan irama. Yang ketiga, perhatikan tanda baca. Yang keempat, perhatikan struktur puisi. Yang kelima, rasakan makna puisi. Dan tata cara membaca teks: yang pertama, membaca dengan tenang dan fokus. Yang kedua, skim dan scan teks terlebih dahulu. Yang ketiga, membaca dengan suara dalam hati. Yang keempat, menggunakan tanda baca dan tata bahasa sebagai panduan. Yang kelima, catat dan garis bawahi apabila ada informasi yang penting. Materi kita yang ketujuh adalah menulis tegak bersambung. Tulisan sambung merupakan kegiatan yang menghasilkan huruf yang bersambungan sama satu sama lain dengan tidak mengangkat pensil. Manfaat dalam menulis tegak bersambung: yang pertama, meningkatkan koordinasi motorik. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Materi kita yang ke-8 adalah ringkasan. Ringkasan atau ikhtisar merupakan hasil kegiatan merangkum. Rangkuman atau ikhtisar dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum suatu tulisan atau pembicaraan yang menjadi suatu uraian yang lebih singkat dan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkuman ikhtisarnya. Tujuan dari ringkasan ini adalah memahami dan mengetahui isi dari buku sehingga diperlukan latihan-latihan untuk membimbing seseorang agar dapat membaca karangan dengan tepat. Yang materi ke-9 adalah parafrasa. Parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dengan bahasa yang sama tetapi tidak mengubah makna yang dimilikinya. Dalam KBBI disebutkan bahwa pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Contohnya adalah Aji berusaha keras untuk menjadi sukses. Kalau kita parafrasa akan menjadi Aji berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Materi kita yang ke-10 adalah surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi biasa juga kita sebut dengan surat dinas. Surat resmi adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau konstansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Contohnya seperti surat sahabat pena. Pencatatan informasi arus kas suatu bisnis atau perusahaan. Fungsi dari kwitansi adalah untuk bukti terlaksananya pembayaran, dokumen untuk mendapatkan garansi barang, dan memudahkan pencatatan kas perusahaan. Materi terakhir adalah naskah pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Pidato merupakan penyampaian gagasan pikiran atau informasi kepada orang lain secara lisan dengan metode tertentu. Nah, tujuan pidato itu ada 3. Yang pertama, informatif atau memberitahukan, yang bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan pendengar. Yang
Yang kedua ada persuasif atau mempengaruhi tujuan agar orang mempercayai sesuatu untuk melakukannya. Yang ketiga ada rekreatif atau menghibur untuk membuat pendengar terhibur dan tidak bosan dengan apa yang kita bicarakan. Rangkuman materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.